Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat sehat buat kita semua. Kembali ke materi Bahasa Indonesia bersama Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu yang lalu tentang teks cerita sejarah. Maka Ibu beri judul materi hari ini dengan teks cerita sejarah 2. Baik, hari ini kalian akan dituntut untuk mampu menulis teks cerita sejarah pribadi. Ya. Apa sih menulis teks cerita sejarah pribadi? Atau apa itu teks cerita sejarah pribadi? Teks cerita sejarah pribadi adalah teks yang berisi atau menjelaskan peristiwa atau kejadian fakta dari kecil hingga sekarang. Berarti kalian memberikan atau menulis sebuah teks yang menceritakan tentang sejarah hidup kalian yang berkesan, ya. Menjelaskan peristiwa yang terjadi pada saat itu berdasarkan fakta yang terjadi, ya. Dengan atau secara kronologis. Nah, adapun langkah-langkah menulis teks cerita sejarah pribadi yaitu yang pertama, menentukan peristiwa yang menarik untuk diceritakan. Jadi tentukan dulu peristiwa yang menarik untuk diceritakan. Lalu yang kedua, mencari tahu tentang peristiwa yang akan diceritakan. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, mengapa dan bagaimana kejadian dari peristiwa tersebut. Kadangkala karena kejadian itu sudah terjadi pada masa lampau dan kita itu sudah hampir-hampir melupakan, ya, atau ada beberapa peristiwa yang kita lupakan, kita bisa mencari tahu tentang itu mungkin dengan orang tua kita atau dengan teman kita atau dengan orang yang terlibat langsung dengan peristiwa itu. Nah, mencari tahu di sini artinya kita berkaitan berbicara tentang 5W tambah 1H, ya. Jadi siapa yang terlibat, apa yang terjadi, bagaimana, kapan, di mana. Kalau masih ingat pelajaran di SMP bagaimana menemukan informasi pokok, ya, pada sebuah wacana digunakan rumus 5W tambah 1H, yaitu ada what, where, terus when, who, why, plus how. Nah, jawaban-jawaban dari 5W tambah 1H itu yang akan menjadi informasi penting atau informasi pokok yang bisa kamu, ya, lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengumpulkan berbagai sumber yang mendukung cerita tersebut. Jadi setelah sudah mengumpulkan berbagai sumber yang mendukung cerita tersebut, yang berikutnya adalah menulis kronologis kejadian yang sesuai dengan tahapan-tahapan. Apa itu? Menulis kronologis, menulis secara urutan waktu. Jadi harus benar-benar dari awal hingga akhir, sesuai dengan tahapan-tahapan, tidak boleh tidak berurut. Jadi kalau kejadiannya itu dari umur kamu 5 tahun berlangsung sampai umur kamu 10 tahun, harus diceritakannya dari umur kamu 5 tahun sampai umur 10 tahun. 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 tahun. Dan itu diceritakan secara kronologis, bukan hanya secara ingatan saja. Jadi ingatanmu itu flashback alias kilas balik. Ada yang kamu ingat di umur 8 tahun, jadi kamu ceritakan dulu yang 8 tahun. Terus tiba-tiba kamu ceritakannya lagi kembali ke 10 tahun. Lalu cerita lagi balik lagi ke umur 5 tahun. Nah, itu namanya bukan secara kronologis, ya. Jadi harus sesuai dia, harus berurut. Nah, setelah menulis kronologis, yang terakhir adalah menyusun cerita sejarah dengan memakai bahasa sendiri. Jadi ceritakan kembali ke peristiwa yang bersejarah itu dengan bahasamu sendiri. Jadi tidak boleh memakai bahasa orang lain. Makanya teks cerita sejarah ini juga disebut dengan novel sejarah,
karena menggunakan bahasa kita sendiri, bahasanya sesuai dengan bahasa penulis itu sendiri, ya. Oke. Berikutnya di sini Ibu akan membacakan beberapa contoh dari teks cerita sejarah. Tapi di sini hanya ada satu contoh, ya. Ini layarnya, backgroundnya ini adalah tentang sejarah Ibu, ya, perjalanan Ibu ke Sumatera Barat pada tahun kemarin, pada tahun 2019. Tapi ceritanya bukan cerita Ibu, ya. Di sini contohnya adalah dari teks kenangan berharga yang tidak terlupakan. Nah, kenapa tadi layarnya cerita sejarah Ibu, perjalanan Ibu ke Sumatera Barat? Karena itu memang salah satu kenangan berharga yang tidak terlupakan. Nah, tapi di sini bukan cerita Ibu, tapi cerita orang lain, ya. Oke, Ibu akan membacakan secara jelas di sini. Di sini adalah sebuah teks cerita sejarah yang berjudul Kenangan Berharga yang Tidak Terlupakan. Nah, diawali dengan struktur orientasi, ya. Di bagian orientasi di sini dijelaskan, ya. Saya bernama Minarti Atikah Dewi, biasa dipanggil Tika. Anak keempat dari 5 bersaudara. Saya lahir di Malang 11 Januari 1998 dan kini tinggal dan bekerja di Surabaya. Struktur berikutnya urutan peristiwa. Masa kecil saya cukup menyenangkan. Saya masuk ke taman kanak-kanak pada tahun 2003 dan selalu diantar setiap pagi oleh ayah, dan siang harinya giliran ibu yang menjemput saya pulang sekolah. Ayah saya adalah seorang petani yang sehari-hari pergi ke sawah untuk bercocok tanam. Sedangkan ibu adalah seorang ibu rumah tangga, namun juga membuka warung kecil-kecilan di rumah. Saat libur tiba, saya biasanya akan ikut ayah ke sawah, bukan untuk membantu, namun hanya bermain-main di sekitar sawah. Setelah itu biasanya ayah juga akan mengajak saya untuk mandi dan main air di sungai. Setelah saya lulus TK, saya melanjutkan pendidikan di sebuah SD negeri yang letaknya cukup dekat dari rumah. Setelah saya masuk SD, saya sudah tidak pernah lagi diantar jemput oleh ayah dan ibu, karena saya selalu berangkat dan pulang bersama dengan Sari, tetangga yang juga menjadi sahabat saya hingga saat ini. Bersama Sari, saya juga duduk satu meja dengannya, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Sayangnya, setelah lulus SD, saya dan Sari harus berpisah sekolah. Saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Malang, sedangkan Sari melanjutkan pendidikannya ke MTS Muhammadiyah Malang. Di SMP saya mendapatkan banyak teman baru, dan tentunya kenangan-kenangan bersama teman-teman itu tidak mudah untuk terlupakan. Salah satu kenangan yang sulit dilupakan itu adalah ketika masa orientasi siswa atau MOS, dan saya cukup sering dikerjai oleh kakak kelas. Setelah saya lulus SMP, ayah memutuskan untuk menyekolahkan saya di Surabaya, sehingga saya harus lebih mandiri, walau sebenarnya di Surabaya saya masih tinggal dengan saudara, yaitu dengan keluarga kakak pertama saya. Satu hal yang paling menyenangkan adalah ternyata Sari juga akan bersekolah di Surabaya, sebab ayah Sari dipindah tugaskan ke Surabaya, sehingga mau tidak mau Sari harus ikut juga ke Surabaya. Nah, di SMA 9 Surabaya inilah saya dan Sari akhirnya melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama. Masa-masa SMA juga cukup menyenangkan dan sulit dilupakan. Masa-masa sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA cukup banyak kenangan yang tercipta. Suka duka bersama teman-teman memang begitu berharga. Apalagi hingga saat ini, saya juga masih sering berkomunikasi dengan teman-teman sekolah, khususnya Sari, yang masih menjadi sahabat saya sampai detik ini. Nah, itulah tadi contoh dari teks cerita sejarah pribadi, ya, dari seorang Tika yang mempunyai sahabat yang bernama Sari dari SD sampai saat ini, berarti sampai dewasa, ya. Jadi itu merupakan kenangan yang tidak terlupakan bagi Tika.
Nah, tadi jelas ya mana dia yang orientasi, mana yang urutan peristiwa, mana dia yang reorientasi. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas satu aja, nggak banyak-banyak, yaitu menyusun atau susunlah sebuah teks cerita sejarah pribadimu yang paling berkesan sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang sudah dijabarkan. Ya, kerjakan seperti biasa di double folio dan kumpul pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada hari Sabtu depan. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.